Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan informasi ini kepada Bapak agar itu bisa dibongkar, ditindaklanjuti, Pak. Baik Pak Nano, terima kasih. Ya, Pak Nano, terima kasih masukannya. Kita harus sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan Bapak. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Harahap, Bu. Pak Harahap. Ya, Iya, silakan, Bu. Pak. Selamat malam, Pak Darussalam. Mungkin kalau Pak Darussalam kenal sendiri sama saya. Mungkin barangkali Pak Menteri sama Pak, itu barangkali banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dapat barangkali disamaratakan oleh para petugas. Sehingga kalau kita tanya KPPA akan berbeda dengan KPPB. Sehingga seolah-olah wajib pajak itu menyatakan, ya tunggu saya diperiksa dulu lah, nanti baru diselesaikan. Kalau dinyatakan itu barangkali hanya 10%, 20% wajib pajak yang patuh, menurut saya ada kekeliruan. Adalah karena tidak ada kepastian hukum bagi mereka. Karena kalau sudah dinyatakan mereka begini, tahu-tahu ada tukar AR-nya, tukar ininya juga, tukar polisinya, tukar jenis pajaknya. Mungkin itu barangkali yang perlu satu, apalagi ada KUP tadi merubah itu, perlu disosialisasikan dulu sebelum disahkan. Cuman itu sukai Pak Menteri dan Pak Darussalam barangkali bisa menyampaikan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harahap. Mungkin kita bisa tanggapi dulu ini Pak, dari 4 penelpon tadi yang sudah masuk. Di antaranya tadi yang pertama menanyakan lebih jauh Pak mengenai faktur elektronik ini. Ya, untuk faktur elektronik ini sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Ya. Bahkan uji coba atau pilot project juga sudah dilakukan sejak tahun lalu. Dan mulai 1 Juli besok itu akan berlaku efektif untuk seluruh perusahaan kena pajak yang ada di Jawa dan Bali. Nah, tentunya nanti wajib pajak perusahaan utamanya tentunya itu dipersilakan untuk mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak untuk mendapatkan akses kepada faktur elektronik ini, sehingga nanti sistem di perusahaan itu nyambung dengan sistem di Ditjen Pajak, sehingga kapanpun perusahaan membutuhkan faktur dan seberapa banyak pun faktur yang dibutuhkan itu bisa langsung disampaikan oleh Ditjen Pajak secara online juga. Nah, jadi memang perlu upaya dari setiap wajib pajak badan untuk segera berkomunikasi dengan kantor pajak yang merupakan kantor pajak yang tempat dia terdaftar, ya, supaya segera terdaftar dan segera mendapatkan connection tadi. Bagaimana dengan wajib pajak badan yang enggan atau belum mendaftar? Ya, tentunya ini nanti akan kesulitan karena kita menganggap bahwa nanti faktur yang sah yang boleh beredar di Jawa dan Bali adalah faktur elektronik. Ya, kalau dia membuat tidak punya akses, berarti dia nggak punya faktur elektronik. Faktur yang dia buat adalah manual. Nah, kalau manual tentunya ini sulit untuk diterima, ya, ketika misalkan dia meminta restitusi, misalkan. Jadi kalau memang tidak mematuhi akan repot sendiri, gitu ya, jadi Pak, ya? Memang kami harapkan sesegera mungkin para wajib pajak badan yang belum mendapatkan akses untuk segera menghubungi kantor pajak terdekat. Baik, berikutnya Pak mengenai sunset policy ini dan juga kemudian peningkatan terhadap trade ekspor itu tadi. Ya. Sunset policy ini suatu kebijakan yang sebenarnya cukup bagus. Tahun 2008, pada tahun itu penerimaan pajak meningkat 30%. Ya. Khusus tahun ketika ada sunset policy. Mencapai target dan melebihi target karena 30% pertumbuhannya. Nah, tapi yang tadi saya katakan ada beda antara sunset policy dengan reinventing policy. Di mana sunset policy tadi belum dilengkapi dengan data yang lengkap mengenai profiling. Sehingga ketika seseorang membayar pada program sunset policy, ya Ditjen Pajak menganggap ini sudah final pembayarannya. Sedangkan yang sekarang ini karena kita punya profiling, punya data yang lebih baik, ketika suka membayar, ya memang bebas dari denda, tapi kita hanya ingin meyakini bahwa data tersebut benar dengan profiling yang kita punya. Ya, jadi harapannya reinventing policy ini bisa lebih baik dari sunset policy nantinya. Baik, lalu mengenai royalti tambang minerba ini. Kalau itu saya setuju sekali dengan yang sampaikan tadi. Saat ini pun ada kerjasama antara KPK dengan Ditjen Pajak dan Kementerian SDM ya untuk menertibkan terutama
tambang-tambang tidak hanya yang ilegal, tapi juga tambang-tambang yang tidak membayarkan royaltinya. Ya, sekarang ini penertiban tetap jalan meskipun kami tahu juga kondisi pertambangan sedang tidak baik, tapi karena ini adalah masalah penegakan hukum, ini tetap dilakukan dan sejauh ini sudah kita mendapatkan tambahan penerimaan. Tapi saya yakin kalau seperti yang disampaikan oleh pemirsa tadi, saya yakin memang jumlahnya bisa lebih besar. Karena itu kita komit untuk coba memperbaiki penerimaan dari sektor pertambangan ini. Baik. Mengenai tidak adanya kepastian hukum tadi yang disampaikan oleh Pak Harahap di Tanjung Priok terkait dengan mengenai penerapan di lapangan. Ya, ini memang sering menjadi keluhan dari waktu ke waktu. Artinya dari undang-undang menjadi peraturan, kemudian yang lebih penting lagi ketika di lapangan petugas pajak kadang-kadang memang suka ada interpretasi yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Nah, ini kita berterima kasih kalau masih ada masukan seperti ini dan lebih baik memang di lain waktu kita mendapatkan masukan yang lebih spesifik mengenai masalah apa dan kantor pajak mana. Karena ini mungkin memang perlu dilakukan pembinaan maupun penertiban ya terhadap aparat pajak yang mungkin salah menginterpretasikan baik secara tidak sengaja maupun sengaja gitu. Kalau tidak salah pemerintah juga kemudian memiliki rencana untuk melakukan revisi atas undang-undang tentang PPH ya, dan KUP. juga PPN. Tahun ini mengenai ketentuan umum perpajakan. Ya, tahun ini. Tahun depan baru mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Oh, jadi itu baru tahun depan ya Pak? Tahun depan kalau untuk yang mengenai PPH PPN. Ya. Pak Misbangun mungkin bisa menanggapi Pak dari keempat penelpon ini. Tadi keempat penelpon tadi yang utama adalah satu, yang berkaitan dengan elektronik faktur, faktur elektronik ini. Ini kan sebagai upaya untuk membangun sebuah sistem kerja yang dikendalikan tidak hanya oleh manusia tapi dengan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi yang online itu akan meningkatkan pelayanan. Pelayanan akan meningkat sehingga tidak ada jeda waktu. Kemudian transparansi antara wajib pajak sehingga mendapatkan antara transaksi itu akan menjadi sangat valid. Pada saat yang sama dia mendapatkan nomor faktur yang valid, kemudian tidak ada keraguan terhadap transaksi itu sendiri. Selesai berarti. Dan ini adalah salah satu bentuk pelayanan juga. Elektronik faktur ini adalah bentuk pelayanan. Kemudian yang tadi berkaitan dengan kebijakan mengenai minerba. Minerba ini menjadi sangat serius di saat penerimaan pajak ini memang sedang turun. Minerba ini pernah menjadi sebuah bisnis yang posisi sunrise-nya itu di sana, sunrise bisnisnya di sana. Pernah menjadi primadona yang sangat cantik dalam sistem perekonomian kita, di dalam perekonomian. Tetapi sekarang kan mereka sedang menghadapi harga mineral yang jatuh, harga batu bara yang jatuh. Tetapi ini kan tadi yang seperti yang disampaikan Pak Menteri bahwa saat ini kan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum kita yang di DPR itu mengapresiasi upaya-upaya ini. Tetapi jangan juga tidak melupakan bahwa jangan sampai kemudian ingin menegakkan hukum tapi bisnisnya jadi mati. Itu yang utama. Tapi ini kita belum menemukan. Kita belum menemukan yang seperti itu. Yang utama adalah bagaimana kemudian hukum itu ditaati dengan baik. Kewajiban utama dari penegakan hukum di pajak itu adalah yang utama orang membayar. Keinginan pajak utama itu adalah tidak ingin memenjarakan orang. Yang utama bayar pajaknya, kewajibannya dilaksanakan, Anda tidak akan bisa tidur nyenyak. Itu. Kalau Anda kewajiban tidak dijalankan, Anda akan tidur nyenyak di penjara. Itu aja kan. Nah, itu aja. Jadi utamanya tidak ingin keinginan. Itu prinsip utama dalam. Kemudian mengenai KUP. KUP ini kita menyadari sepenuhnya bahwa tadi ada juga dari Pak Harahap bahwa mengenai interpretasi dan sebagainya. Konten di KUP ini harapan saya pemerintah memberikan usulan undang-undang KUP di mana akan memperkuat institusi Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, kemudian memperkuat sistem pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dia, karena apa? KUP itu adalah rumah besarnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di situ itu menjadi tiangnya, nanti akan merujuk kepada PPh-nya seperti apa, PPN-nya akan seperti apa. Dan inilah yang KUP ini menjadi rumah besarnya terhadap semua aturan, nanti mengenai sanksi itu diterapkan seperti apa. Kemudian pemeriksaan itu, tata cara pemeriksaan bagaimana, kemudian penyidikan itu akan seperti apa. Dan itu menyangkut hak dan kewajiban subjek objek pajak itu akan diatur seperti apa, dan ini menjadi sangat penting.
Dan juga ini berkaitan dengan apa? Competitiveness Indonesia dari sisi perpajakan dalam upaya membangun investment climate yang bagus. Ini akan menjadi dunia, hal positif bagi perkembangan investasi di Indonesia ya Pak? Sangat bagus kalau menurut saya ya. Kalau dari diskusi kita yang selama ini adalah upaya pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang ideal, ada kewajiban yang harus dijalankan, tapi juga ada hak-hak yang makin transparan dalam bisnis proses di Direktorat Jenderal Pajak dan di sisi pemerintah yang menjamin prosesnya itu menjadi lebih akuntabel. Baik, Pak. Ya, saya ingin nambahkan yang pertanyaan nomor 4 yang terkait dengan Pak Harahap tadi masalah interpretasi. Ini mungkin Pak Menteri sekalian saya kalau boleh ingin memberikan masukan juga gitu, karena kepastian hukum ini bagi wajib pajak sangat penting. Bahkan kalau Adam Smith tuh bilang, kan bapaknya ini bilang bahwa kepastian itu lebih penting daripada keadilan, karena kalau sesuatu yang sudah ditata untuk menjadi adil tanpa kepastian hukum, keadilan itu nggak akan jalan. Nah, terkait dengan masalah interpretasi ini mungkin saya bisa nambahin nanti, berharap ya nanti di Undang-Undang KUP itu ada yang namanya advance ruling, Pak Menteri. Advance ruling itu sudah banyak diadopsi oleh banyak negara, terutama negara-negara maju, yaitu ketentuan mengenai bagaimana tata cara wajib pajak itu meminta surat penegasan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, saat ini kan belum ada aturannya itu Pak Menteri. Artinya apa? Ketika wajib pajak itu meminta surat penegasan, itu pengaturannya paling tidak berapa lama surat penegasan itu harus diberi jawaban gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, kondisi seperti apa wajib pajak diperbolehkan atau tidak meminta penegasan. Karena sering terjadi begini Pak Menteri, ketika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP di mana dia berlokasi, dia minta penegasan ke kantor pusat gitu loh. Nah, ini kan nanti antara pendapat dari pemeriksa dan kantor pusat itu akan dibenturkan gitu loh. Nah, ini nggak boleh. Jadi seyogyanya ketika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan, dia tidak diberi hak untuk minta surat penegasan ke kantor ke kantor pusat. Karena apa? Karena dia sedang lagi diproses di pemeriksa gitu loh. Ketiga yang sangat penting adalah selama ini yang terjadi ketika wajib pajak minta surat penegasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dia hanya menulis surat tanpa bukti-bukti yang harus dilampirkan. Mereka hanya sekedar asumsi-asumsi gitu loh. Jadi jawaban pun nanti yang datang dari kantor pajak ya asumsi juga gitu. Ya. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu diatur dan mudah-mudahan nanti di Undang-Undang KUP Pak Misbahkun juga ada di sana. Ini tolong diperhatikan karena kalau kepastian hukum tinggi bagi petugas pajak pun waktunya efektif kan, bagi wajib pajak pun ya waktunya juga efektif. Jadi akan mengurangi waktu yang nggak buang-buang waktu untuk membahas sesuatu yang sebenarnya sudah pasti seperti itu. Ini yang mungkin bisa saya berikan mumpung ada Pak Menteri seperti itu. Bicara kepastian hukum ini, salah satu ide yang saya tangkap dari KUP amandemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini adalah mengenai pemeriksaan yang tadi banyak selama ini bisnis prosesnya itu memang butuh payung hukum dan dudukan konstitusi, dudukan hukum yang kuat. Selama ini pemeriksaan ini diatur melalui PMK dan ini akan dinaikkan secara khusus menjadi pasal yang diatur secara khusus di undang-undang. Dan ini adalah upaya untuk apa? Untuk membangun sebuah bisnis proses yang ideal, yang akuntabel di Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga apa? Hak dan kewajibannya wajib pajak jelas dan hak kewajibannya fiskus juga jelas. Nah, ini adalah upaya untuk memperkuat itu. Tapi apa yang menjadi perhatian Pak Darussalam tadi itu juga menarik. Supaya apa? Seringkali kemudian wajib pajak ini kan memanfaatkan celah-celah yang ada, kemudian dia bermain di antara itu. Dari semua aturan yang paling sering ingin dimanfaatkan oleh wajib pajak itu ada loopholes. Nah, loophole inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai kemudian itu dimanfaatkan secara berlebihan. Ya, baik. Itu. Tinggal sekarang tugasnya Pak, tugasnya Kementerian Keuangan ya Pak untuk memikirkan kira-kira menutup celah-celahnya itu gimana gitu ya Pak ya. Salah satunya tadi misalnya dengan faktur elektronik. Dan satu hal yang mungkin kira-kira mungkin bisa jadi dibilang sebagai gebrakan tahun ini yaitu adalah ada program tadi misalnya repatriasi dana dari luar negeri ke Indonesia. Mungkin bisa digambarkan singkat Pak sebelum kita nanti mengakhiri perbincangan ini. Nah, sekarang ini kan kita sedang
juga berhadapan dengan gonjang-ganjing rupiah. Ya. Dan kalau kita lihat kenapa rupiah itu gampang gonjang-ganjing, salah satunya karena memang supply dari mata uang US dollar di pasar uang Indonesia itu sangat terbatas. Ya. Kenapa? Karena memang banyak. Jadi tidak seimbang dengan demand ya Pak ya? Hasil ekspor kita, ya, hasil ekspor bumi kita, ya, yang tentunya harusnya US dollar itu tidak ada di Indonesia, tapi parkir di luar negeri. Nah, menurut saya inilah saatnya kita membangun kepercayaan dengan menarik uang-uang yang berasal dari Indonesia dan berada di luar untuk kembali ke Indonesia. Nah, tentunya untuk menarik kembali tidak cukup dengan imbauan. Even paksaan pun tidak mungkin efektif. Caranya adalah harus dengan suatu mekanisme. Insentif, gitu Pak ya? Mekanisme atau insentif itulah yang banyak dikenal sebagai kalau bahasa teknisnya adalah tax amnesty. Tetapi kita lihat pada gambar besarnya, bukan kepada nanti jumlah pajak yang kita terima, tapi bahwa nanti pasar uang di Indonesia itu akan menjadi lebih kuat, stabil, ya? Sumber investasi juga menjadi lebih kuat karena kita punya pendanaan yang berasal dari dalam sendiri. Tidak harus selalu bergantung kepada luar negeri. Gitu. Pak, saya butuh closing statement dari Bapak. Ini di akhir perbincangan kita. Kalau kita bicara temanya adalah amannya perhitungan APBN, apakah posisinya saat ini sedang aman? Karena kita melihat misalnya kurs rupiah tadi Bapak sendiri mengatakan sudah gonjang-ganjing ya, di atas Rp13.000 per dolar, padahal di asumsi makronya 12.500. Kemudian juga ada mungkin asumsi lain yang harus berubah akhirnya atau terjadi perubahan. Apakah itu kemudian bisa dibilang aman Pak APBN? Ya, secara umum tugas kami adalah menjaga agar APBN itu aman sampai akhir tahun. Ya, jadi kalau sekarang ini misalnya penerimaan 35%, belanja 34%, pola ini yang harus kita dorong terus sampai akhir tahun sehingga kita bisa mencapai target yang terbaik dalam pengertian resiko fiskal yang terjadi harus bisa dikendalikan. Nah, pengendalian itu adalah dalam bentuk menjaga defisit. Kita punya target defisit dalam APBNP adalah 1,9% dari PDB. Nah, tentunya kita juga siap dengan kemungkinan defisit itu melebar menjadi katakan mencapai 2,2%. Tapi yang paling penting kita bisa mencari sumber pembiayaan untuk menutup pelebaran defisit itu tanpa harus mengganggu nilai tukar kita, tanpa harus mengganggu kondisi pasar surat utang negara, ya. Dan kebetulan kita sudah punya dukungan yang cukup kuat, komitmen dari beberapa peminjam yang sifatnya multilateral maupun bilateral. Baik, mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak. Gini, kita di DPR selalu mengamati dengan sangat detail apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hari ini Kementerian Keuangan, bagaimana APBN ini bisa dikelola, baik itu risikonya, baik itu dari segala hal mengenai pembiayaan, kemudian bagaimana penyerapan itu bisa berjalan, itu kita lakukan secara detail. Dalam setiap masa sidang kita itu menanyakan hal itu kepada pemerintah. Artinya apa? Kita ingin membangun confidence kepada masyarakat. Itu bisa masyarakat umum, juga kepada yang lebih spesifik itu dunia usaha, dan dunia usaha ini yang penting karena apa? Mereka itu beroperasi berdasarkan confidence. Lah, inilah yang ingin kita sampaikan, pesan-pesan kepada publik di saat kita rapat dengan pemerintah dan sebagainya, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu, tapi pemerintah sudah menyiapkan rencana-rencana yang secara risiko itu sudah termanage dengan baik. Ya, baik Pak Misbahun, mungkin itu juga salah satu cara DPR melakukan fungsi pengawasan sekaligus ya Pak ya. Terima kasih Pak Menteri atas perbincangannya, Pak Misbahun dan juga Pak Darussalam. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang postur APBN kita dan bagaimanakah kondisinya saat ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saudara, demikian perbincangan kita dalam Kabinet Kerja Menjawab malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan sekali lagi terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.